Jiro Lupat Postasi Podcast Literasi Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur gerbang maca, kembali lagi bersama dengan saya Lailatul Qadria dalam acara Podcast Literasi Indramayu. Nah, dulur gerbang maca, hari ini sudah kedatangan narasumber yaitu Ibu Erni Heriningsih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam literasi. Oke, salam literasi. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu di ruangan podcast Dinas Perpustakaan dan Arsip pada hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya pada hari Sabtu kemarin, tim Delegasi Gerakan Literasi Indramayu atau Garlis Kabupaten Indramayu meraih 14 penghargaan ya Bu ya. Betul sekali. Iya, dan dinobatkan sebagai juara umum pada festival dan penganugerahan literasi Jawa tahun 2022. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sebanyak itu penghargaannya 14 penghargaan ya Bu ya? Tepat sekali. Iya. Apa aja tuh Bu 14 penghargaan? Alhamdulillah, itu pertama karunia Allah Subhanahu wa taala atas kerja yang panjang, mulai dari Ibu Bupati kita yang sangat menginspirasi kita semua. Alhamdulillah beliau jadi inspirasi untuk se-Jawa Barat. Satu-satunya kepala daerah yang mendapat penghargaan sebagai kepala daerah inspiratif. Kemudian koordinator kami yang sudah bergerak berjibaku ya sejak 2020 Juni mendapat penghargaan sebagai koordinator inspiratif. Saya sendiri Erni Heriningsih, saya di organisasi di gerakan ini sebagai sekretaris umum. Saya tidak menyangka sesungguhnya kalau penghargaan itu ada kategori juga untuk kami gitu. Kami pikir kategori itu untuk para peserta, untuk para siswa, untuk para guru, untuk tim sekolah yang sudah mengikuti tantangan. Ternyata kami diapresiasi. Saya sebagai penggerak inspiratif tingkat Jawa Barat. Di samping itu peserta-pesertanya dari 12 sekolah itu ada kategori perorangan Ibu Komaria, kemudian ada SMP dari mulai SD 2 Teluk Agung yang nun jauh di sana perbatasan Kecamatan Indramayu dengan Jatibarang, kemudian SMP Unggulan, SMP 2 Sindang, SMP 1 Hargelis yang jauh ya iya. Kemudian SMP 1 Kandang Haur. Yang nominatornya SMA 1 Sindang, SMP 1 Sindang ya. Alhamdulillah SMA pun SMA 2 Sindang ini masuk kategori. Mereka ada yang terkreatif, ada yang juara kategori inspiratif. Jadi karena GLN ini mencakup semua dari mulai untuk sekolahnya dari TK, SD, SMA, SMK, bahkan hanya untuk SMK ini sebetulnya ikut, hanya tidak lolos tantangan. Jadi yang ikut itu banyak, hanya yang lolos tantangan yang menjadi nominator itu hanya 12 kemarin. Alhamdulillah itu karunia Allah dan juga berkat bimbingan di kepengurusan itu pelindungnya Ibu Bupati. Jadi kami bergerak itu atas dukungan penuh dan inspirasi beliau. Makanya ya sangat pantas dan layak beliau mendapat kategori terinspiratif luar kepala biasa daerah ya. terinspiratif luar biasa. Iya. Jadi 14 penghargaan tersebut diraih oleh beberapa banyak sekolah tadi ya Bu ya. Iya. Dan mendapatkan kategori sebagai juara umum Juara juga. umum karena penghargaannya paling banyak dan menurut mereka itu kita melibatkan semua pihak. Alhamdulillah dari dinas instansi itu mulai dari dinas pendidikan, kemudian dinas yang pengarah utama pengarah itu Dinas Perpustakaan dan Arsip. Alhamdulillah Pak Kepala Dinas ini Pak Iwan Hermawan itu sebagai pengarah kami dan beliau mengarahkan apa yang harus kami lakukan. Kami kan hanya penggerak lapangan, tahap-tahapnya beliaulah yang memberi petunjuk kepada kami. Kominfo, Dinas Komunikasi Informatika, kemudian ke Dinas Perhubungan pun memfasilitasi kami dengan memberi fasilitas 3 kendaraan. Alhamdulillah semua pihak yang mungkin tidak bisa sebutkan ya, terima kasih para donatur karena ini gerakan
yang memang semua orang bergerak berpartisipasi gitu. Luar biasa Alhamdulillah sekali. ini bagi kami ini kado terindah di bulan bersejarah ya. Ya luar biasa sekali Bu ya. Semua elemen masuk ya Bu ya, Alhamdulillah. membantu Iya. gitu sehingga dapat 14 penghargaan dan tentunya juara umum tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin masih banyak teman-teman dari Dulur Gerbang Maca nih yang awam tentang Gerakan Literasi Nasional Garlis Kabupaten Indramayu ini. Nah mungkin bisa dijelaskan nih sama Ibu Erni tentang latar belakang dari GLN tersebut. Iya. Terima kasih Marila. Ini sebetulnya berawal dari adanya tantangan dari Jawa Barat, dari GLN Garlis Jawa Barat itu pada tahun 2020 tepatnya bulan Juni. Mereka para pegiat literasi yang sebelumnya sudah sukses di WJLRC. Di tahun sebelumnya itu ada yang disebut WJLRC. WJLRC itu West Java Leader Reading Challenge. Jadi tantangan membaca sama ya. Kemudian mereka itu dulu didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perpustakaan Dispusipda ya. Nah, setelah sukses itu alumni WJLRC di Jawa Barat itu karena sudah cinta literasi ya. Jadi mereka itu dalam hati dan pikirannya tuh ingin melakukan itu. Hanya kendalanya tidak ada anggaran dari APBD, sehingga dilakukan secara swadaya, secara mandiri. Jadi alhamdulillah Ibu Hajah Raden Yulia Yulianti MPD, beliau pegiat literasi di Jawa Barat itu mengadakan secara mandiri. Beliau membentuk Pokja yang di-SK-kan oleh Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, merapat ke Balai Bahasa, ke Perpurnas, kemudian menghubungi para alumni dari setiap kabupaten kota yang ikut WJLRC yang kenal, termasuk salah satunya Indramayu. Alhamdulillah merespon itu kita langsung bergerak di bulan Juni. Saat itu tantangan yang berat kami itu pandemi ya, karena kan mulai bulan Maret itu pandemi, sementara tantangan itu harus dituntaskan 10 bulan dan itu akhirnya harus berbayar. Jadi setiap peserta yang ikut itu harus berbayar. Ketika kita menawarkan sesuatu yang berbayar itu kan bukan hal yang mudah. Untuk apa uang itu? Ada pada awalnya tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah bisnis. Ternyata biaya itu adalah untuk biaya operasional daring. Karena harus BIMTEK. Kan itu ada 10 tantangan. Pertama, mereview buku anak-anak tim di sekolah itu, misalnya kategori A itu 9 orang. Yang 9 orang itu ada siswanya 5, kemudian ada komite sekolah, ada orang tua, kepala sekolah, guru itu harus membaca buku minimal 1 bulan, 1 buku, kemudian harus direview. Reviewnya bisa Fishbone, bisa WeChat, bisa AI. Jadi itu harus diupload ke sistem, ke website. Ya, semua melakukan itu. Semua sekolah melakukan itu. Kendalanya namanya website, di sananya juga dilakukan secara mandiri, terjadi trouble, sehingga harus mengupload ulang. Nah, dari 47 yang tertarik untuk ikut, setelah kami merapat melapor ke Dinas Pendidikan yang punya sekolah ya, kemudian dari perorangan kita mendekati, karena ini ada GLK juga, Gerakan Literasi Keluarga dan Gerakan Literasi Masyarakat. Alhamdulillah 47 ikut. Kepala TK ada 3 orang, 10 sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, SMK. Nah, yang berhasil tuntas itu yang 12 tadi itu. Ada 11 sekolah dan 1 perorangan. Itu orang-orang yang tangguh. Makanya saya sering mengatakan, termasuk saya yang kaget. Saya tidak menyangka bahwa saya pribadi sebagai penggerak itu dapat apresiasi. Karena sesungguhnya yang menjadi energi buat saya adalah anak-anak yang tangguh, guru-guru yang tangguh, para kepala sekolah yang tangguh, sehingga terus bergerak. Tentu saja ini juga terinspirasi oleh pimpinan kita, melihat kinerja Ibu Bupati kita, Ibu Hajah Dina kan sangat tangguh. Yang menginspirasi kita, jadi kami makin semangat lagi gitu. Itu juga Ibu Kepala Bapeda memberi arahkan ketika kami menghadap harus begini, itu membuat kami lebih bersemangat lagi gitu. Itu yang dilakukan, alhamdulillah. Iya.
Berarti dengan perjalanan yang memang begitu panjang ya Bu ya. Betul. Dari 2020 lalu melakukan tantangan selama 10 bulan dengan berbagai lapisan gitu. Iya. Sebenarnya Indramayu juga tidak kekurangan para pegiat literasinya ya Bu ya. Alhamdulillah, iya. Hingga sampai dapat penghargaan begitu banyak. Alhamdulillah. Saya baca beritanya saya bangga banget dapat juara umum gitu. Alhamdulillah. Keren sekali. GLN Garlis Kabupaten Indramayu. Nah, berarti Bu gerakan apa aja nih yang udah dilakuin selama 10 bulan tadi itu? Iya. Oh iya, ini Garelis dulu ya. Iya, Garelis. Iya, Garelis. Garelis. Jadi Garelis itu kan kok Indramayu mah bukan Garelis, itu mah Garelis mah orang Priangan. Sesungguhnya Garelis itu singkatan. Oh, singkatan. Ya, Singkatan apa itu? Jadi gerakan literasi siswa, guru, gerakan literasi nasional, siswa, guru, keluarga, masyarakat menulis dan berliterasi. Jadi itu singkatannya. Jadi bukan tapi bisa juga sih disebut cantik-cantik, ayu-ayu ya. Ya, Garelisnya. Ya bukan tag ya Bu ya, bukan tag Sunda itu ya. Bukan bahasa Sunda. Oke, ya mungkin teman-teman masih banyak yang awam ya mengenai Garelis itu apa sih gitu. Tadi sudah dijelaskan, ternyata itu singkatan ya Bu ya. Oke. Lalu bagaimana Bu kolaborasi gitu selama 10 bulan itu, apakah ada kolaborasi antar elemen? Betul, alhamdulillah. Kalau tanpa kolaborasi, tanpa kita bersinergi, ini tidak akan terwujud. Sesuatu itu dapat dicapai berkat bersinergi semua komponen dan berkolaborasi. Kami bergerak saling menguatkan. Ketika satu sekolah itu sudah hampir putus asa, dikuatkan. Ketika di antara penggerak itu sudah putus asa, saling menguatkan. Di entiran pengurus juga begitu. Ketika saya sudah merasa, aduh ini betapa susahnya kita menyelesaikan tantangannya untuk meyakinkan peserta, kita harus sukses, kita harus sampai berhasil. Namun Ibu Ketua kami, Ibu Lilis itu Ketua Koordinator Kabupaten Indramayu mengatakan, disinilah tantangan kita sebagai penggerak, tantangan kita sebagai pengurus itu ini. Kalau peserta, tantangannya itu menyelesaikan, mereview buku, membuat puisi, membuat pantun, kemudian mendongeng, membuat diorama baca, dan masih banyak lagi. Malah ada yang mereview bukunya bahasa Indonesia, tapi membaca buku dalam bahasa Indonesia, tapi harus direview dalam bahasa Inggris. Dan alhamdulillah itu Ananda Rangga, memang sekarang sudah mahasiswa, tetapi 2020-2001 itu masih siswa SMAN 1 Sindang. Jadi tetap kami mengakuinya beliau itu Ananda Rangga itu sebagai anak SMA 1 Sindang. Ketika penganugerahan di tingkat kabupaten, alhamdulillah kita berhasil satu-satunya kabupaten kota peserta tantangan yang menyelenggarakan penganugerahan yang diselenggarakan oleh kami, pengurus penggerak literasi Kabupaten Indramayu, itu hanya Indramayu. Dan itu kami mengundang dari berbagai pihak. Dari Ibu Ketua Umum Ibu Yulia juga hadir, dari pembina Pak Sahrir hadir, berbagai pihak pejabat di Indramayu juga hadir. Itu sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah, sesungguhnya ini karunia Allah dan hasil sinergitas, kolaborasi, dukungan dari para pemimpin dan anak-anak yang tangguh, guru-guru yang tangguh, para kepala sekolah yang tangguh yang mampu menyelesaikan tantangan ini. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya perjuangannya untuk mendapat penghargaan-penghargaan tadi. Kita udah banyak bincang-bincang, mangga diminum terlebih dahulu. Oh iya, terima kasih. Oh ini spesial ya. Iya. Semua bisa karena membaca. Karena membaca. Betul, ini pesan yang sangat itu kaitannya dengan literasi. Semua bisa karena membaca. Subhanallah, terima kasih. Ini gambarnya Ibu Bupati juga salam literasi. Salam literasi, salam sayang dan salam hormat dari penggerak literasi Kabupaten Indramayu. Untuk Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Dina. Semoga sehat selalu, semoga dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Saya minum dulu ya. Silakan. Aduh, enak sekali. Aduh, segar banget nih. Sesegar hati ini, kami sedang berbunga-bunga semua. Betul. Ya. Oke Bu, dari beberapa tantangan yang sudah dijalanin tadi ya Bu ya. Menurut Ibu proses ini tuh sudah maksimal atau belum sih Bu? Kata saya belum. Karena saat ini
ini baru awal bagi kami penggerak ini. Ini pertama baru awal karena kami baru menjangkau GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Sejatinya ini ada 3, Gerakan Literasi Keluarga. Ke depan mari kita menjangkau para keluarga, karena pendidikan yang pertama dan utama adalah di keluarga. Ketika keluarganya literat, insya Allah anak-anaknya literat. Saya sebagai guru, saya pengawas sekolah, tapi dari dulu saya merasakan saya guru. Memotivasi anak-anak, apapun profesi kalian harus jadi seorang penulis. Untuk penulis yang handal itu berawal dari membaca. Nah, dari keluarga, pembiasaan di keluarga. Ketika jadi dokter, kalau dokternya pandai menulis, pemikiran-pemikiran dia akan dinikmati oleh banyak orang, menjadi inspirasi banyak orang. Ketika menjadi profesi apapun, kalau dia bisa menulis, menghasilkan buku, itu tentu saja akan menjadi inspirasi. Pemikiran-pemikirannya akan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian satu lagi, kami belum berhasil mengantarkan suksesnya GLM, Gerakan Literasi Masyarakat. Semoga dari GLS ini nanti kita bersama-sama bersinergi lagi, berkolaborasi lagi, melibatkan duta baca, melibatkan banyak pihak, melibatkan bundelat literasi di tingkat kecamatan, ya, di tingkat desa. Ayo keluarga ini kita giatkan. Ke depan harapannya selain gratis sekolah yang meraih prestasi, juga gerakan literasi keluarga dan gerakan literasi masyarakat. Termasuk kami pada hari kami sebelum ke Bandung itu sudah menghadap ke Pak Rektor, Pak Dr. Ujang itu sangat menyambut baik. Nanti mahasiswa selain jadi sasaran kami, mereka punya tugas untuk menggerakkan banyak pihak. Mahasiswa banyak energi di sela-sela kesibukannya, energinya lebih kuat dari kami yang sudah senior-senior ini. Jadi belum puas, kami ingin lebih optimal lagi. Betul. Kita juga sebenarnya harus melibatkan generasi milenialnya ya Bu. Betul sekali. Karena tadi Indramayu punya mahasiswa yang luar biasa, yang hebat-hebat ya. Terus dari Bunda Literasi nanti di setiap kecamatan itu bisa digerakkan gitu. Oke. Baik. Kalau dari Ibu sendiri nih, dengan adanya anugerah tadi ya, penghargaan 14 penghargaan itu, menurut Ibu sendiri sudah pantaskah Kabupaten Indramayu mendapatkan hal tersebut? Sangat pantas, sangat pantas. Indramayu sangat pantas mendapatkannya karena semua pihak bergerak dan berkat dukungan komitmen yang kuat dari pimpinan kepala daerah. Apalah artinya kami bergerak kalau pemimpinnya tidak mendukung. Alhamdulillah Ibu Bupati itu sangat menginspirasi kita semua ya. Jadi kami sangat merasa pantas. Di samping 14 penghargaan yang secara real, berbagai dinas instansi mendukung, perguruan tinggi mendukung, pimpinan daerah mendukung, pihak swasta juga mendukung. Insya Allah yakin ini karunia Allah dan layak kita terima. Tentu saja sangat layak karunia Allah yang hasil perjuangan semua. Betul. Tidak terlepas dari dukungan para pemimpin kita tentunya. Betul. Bu ya, terutama Ibu Bupati, Bu Nina Agustina tidak henti-hentinya untuk memberikan dukungan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, dari tadi kita udah ngobrol banyak banget nih Bu ya. Menurut Ibu nih harapan untuk kedepannya nih tentang gerakan literasi nasional di Kabupaten Indramayu itu sendiri, harapannya kedepannya bagaimana Bu? Harapannya pertama lebih memasyarakat lagi. Ke depan kita jajaran pengurusnya melibatkan semua orang, semua komponen. Biarlah gerakan ini pengurusnya sampai ratusan gak apa-apa, karena ini harus bergerak sampai ke desa, ke kecamatan, dari mulai timur Indramayu sampai barat, dari utara sampai selatan. Itu memerlukan banyak orang. Jadi semakin bergerak ke bawah, insya Allah IPM di bidang pendidikannya meningkat. Kesadaran meningkat, IPM meningkat, prestasi meningkat. Tunjukkan
bahwa Indramayu itu literat, Indramayu hebat, dan Indramayu bermartabat. Iya. Oke, baik. Semoga nanti juga ke depannya lebih banyak lagi pegiat-pegiat literasi tadi. Amin. Seperti yang sudah Ibu harapkan gitu ya, Iya. sampai ke desa-desa terpencil gitu. Iya. Karena yang saya tahu juga gitu, sampai Indramayu Barat itu ada Bu pegiat literasinya. Alhamdulillah. Kayak di wilayah Horgelis gitu Iya. itu ada. Mungkin nanti kita lebih meluaskan lagi ya Bu ya, langkah untuk bisa merangkul gitu para pegiat literasi di Iya. seluruh Indramayu ini. Betul. Tadi biar Indramayu menjadi kabupaten yang literat dan bermartabat tentunya. Selesai. Oke. Baik, dulu Gerbang Maca tadi itu mengenai pembicaraan mengenai Gerakan Literasi Nasional Garlis Kabupaten Indramayu. Terima kasih Ibu Erni yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya pada hari ini membahas tentang GLN, Gerakan Literasi Nasional Garlis Kabupaten Indramayu. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir pada hari ini. Oke, dulu Gerbang Maca, sampai jumpa pada podcast literasi selanjutnya. Salam literasi Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. kesejahteraan.